Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimawarda menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini 4 April 2023. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan di bulan Ramadan kita akan menghadirkan narasumber dan kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Dan untuk edisi hari ini spesial karena kita membahas soal PSM juara Liga 1. Nah, Celebes People, setelah 23 tahun menanti juara akhirnya, PSM Makassar saat ini mengamankan juara Liga 1 musim 2022-2023. Nah, seperti apa kemudian performa PSM Makassar? Di studio kami telah menghadirkan Bung Sadat Sekjen Regeng. Selamat sore Bung Sadat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya ada yang berubah nih sepertinya saya lihat ya. Iya. Ini gara-gara apa Bung Sadat? Ini botak juara ini. Botak juara luar biasa dari supporter PSM Makassar. Nah, terkait dengan kemenangan PSM Makassar 23 tahun menanti, pandangan dari Bung Sadat sendiri selaku supporter seperti apa? Iya, ini sebenarnya adalah proses penantian yang panjang, melelahkan, bahkan menurut saya ini adalah sebuah pencapaian yang dramatis yang didapatkan oleh PSM. Dan menurut saya ini adalah capaian semua yang mencintai PSM, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, seluruh masyarakat sepak bola yang selama ini mencintai PSM di seluruh Indonesia. Ini adalah kerinduan yang kita sudah nantikan selama 23 tahun. Akhirnya juara itu, juara Liga 1, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia bisa kita raih di tahun 2023 ini. Oke, untuk kemenangan dari PSM Makassar ini menarik karena kita kemudian memiliki pemain-pemain yang masih muda begitu, Bung Sadat. Ya, pandangan Anda sendiri, siapa tokoh yang paling berjasa kalau saya bilang? Iya, kalau kita mau menarik dari awal sebenarnya terbentuknya tim di musim 2022-2023 itu awalnya saya yakin kami pun dari supporter tidak pernah menyangka bahwa tim yang awalnya kami anggap biasa-biasa saja itu ternyata mampu menjadi sebuah tim yang luar biasa dan bahkan mampu menjadi sebuah tim yang melahirkan banyak sejarah, melahirkan banyak pemain-pemain yang awalnya kami tidak kenal siapa sih pemain itu. Bahkan pemain asing pun yang masuk itu kami hanya tahunya oh ini dari negara ini, Yuran kemarin juara di klubnya, kemudian yang lain seperti ini, kemudian Bernardo Tavares, dia seorang pelatih dari itu, Tavares pun kami tidak kenal. Jadi ada awal terbentuknya ada sebuah keraguan. Tahun 2019 kemarin kan sebenarnya kita juga bisa saya katakan euforianya hampir sama, walaupun bukan juara, tetapi kita terhindar dari degradasi. Dan saat itu kita tampil di Piala Indonesia kemudian menjadi juara juga dengan komposisi yang sama pada saat kita hampir degradasi. Untung ada satu gol yang diciptakan oleh Ferdinand dan itu menurut saya sebuah penyelamatan yang menyelamatkan kita dari jurang degradasi, dan saya pun sangat ingat gol itu dan saya anggap itu sebuah proses juga sehingga kita menjadi juara sekarang ini. Kembali ke tim, saya melihat ada sebuah harmonisasi di tim PSM. Harmonisasi ini dibentuk oleh seorang Tavares, Bernardo Tavares, seorang pelatih Portugal yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, pertama kali merasakan bagaimana sih sepak bola Indonesia itu seperti apa, gimana karakter pemain itu, tetapi dengan tangan dingin beliau, dengan ketegasannya, dengan kejiwaan seorang bapaknya kepada pemain, sehingga Tavares mampu menciptakan harmonisasi antara pemain muda dengan pemain senior. Kita tahu di tim itu hanya ada beberapa pemain PSM senior yang bertahan, ada Rashid Bakri, ada Arfan, ada
ada Pluim, kemudian ada beberapa pemain-pemain jebolan yang diorbitkan dari akademi PSM, ditambah pemain-pemain yang direkrut dari tim-tim Liga 2 yang kemarin. Itu artinya target kita untuk tahun ini atau musim ini bukan target juara sebenarnya, Bung, ya? Jujur, saya berapa kali bertemu dengan manajemen pada saat itu, masih dibawa masih Pak Munafri Arifudin saat itu sebagai CEO. Manajemen pun meragukan bahwa target manajemen itu pada saat itu hanya berada di di posisi kelima klasemen. Saya malah kalau kita bisa menghindari degradasi itu sudah sebuah prestasi yang luar biasa. Tetapi dengan kehadiran Tavares, dengan keseriusan dari seorang Pak Munafri, kemudian berganti posisi dengan Pak Sadikin Aksa, kemudian ya satu mungkin yang menarik, saya lupa, satu yang menarik bahwa kita juara bukan di bukan di kota kelahiran PSM Makassar. Ini bukan saya tidak mau berbicara tentang tendensi apapun, hanya mau berbicara bahwa proses kita juara di tahun ini, kita juara di Parepare, dan saya rasa kota Parepare dalam artian Stadion Gelora B.J. Habibie yang menjadi markas PSM selama ini, itu juga merupakan salah satu faktor yang harusnya menjadi faktor penting juga dengan prestasi PSM saat ini. Ya, kita tahu, saya lupa sudah berapa kali PSM bermain kandang di Parepare. Intinya sisa satu pertandingan kandang melawan Borneo, PSM belum pernah kalah di Parepare. Bahkan hanya satu kali kehilangan poin. Itu pun kita berbagi poin dengan Persija Jakarta. Kalau kemarin kita dikalahkan oleh Madura di kandang itu karena pada saat itu ada sistem bubble yang pasca kasus Kanjuruhan kita harus berkandang di Pulau Jawa, sehingga Madura adalah tim satu-satunya yang bisa mengalahkan PSM di kandang. Tetapi juara juga kita dapatkan di Madura, kita bisa membalasnya di Madura kemarin, dan bahkan saya rasa kemenangan 3-1 kemarin di Madura itu sekaligus sebagai sejarah bahwa selama ini PSM belum pernah menang di Madura, namun 2023 ini kita mampu mengalahkan tuan rumah, dan itu menjadi kunci kita menjadi juara. Oke, ini kan setelah mengalahkan Madura di kandangnya, kemudian kita mendapatkan 3 poin, dan saat ini kita berada di puncak klasemen mendapatkan 72 poin ya, Bung Sadat ya. Nah, ini kan sisa 2 laga terakhir. Apakah ini sudah tidak berpengaruh lagi? Ya, tentu tidak berpengaruh, karena saya lupa ya hitung-hitungannya. Yang pastinya Bandung yang saat ini hanya tersisa Persib Bandung yang bisa kemarin sebelum kita bermain dengan Madura, kalau tidak salah Bandung kalau memenangkan semua pertandingan, sisanya dia hanya bisa finish di 69 kalau tidak salah. Jadi otomatis PSM kalah di 2 partai ini, artinya 2 partai ini sudah tidak berpengaruh dengan posisi kita. Artinya dengan poin 72 itu sudah kita kunci. Itu adalah poin tertinggi untuk di klasemen. Saya lupa tadi, saya juga ingin mengatakan bahwa kehadiran supporter PSM Makassar di Parepare, baik teman-teman supporter yang selama ini berdomisili di Makassar maupun masyarakat Sulawesi Selatan yang selama ini terus memberikan dukungan, terus memberikan support kepada PSM di Stadion Gelora B.J. Habibie, itu menjadi salah satu poin penting juga. Itu saya rasa menjadi penyemangat tersendiri buat tim. Apalagi Bernardo Tavares sering mengatakan bahwa tim ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa supporter. Dan itu saya bilang tadi, hubungan kita main di Parepare dengan kehadiran masyarakat Sulawesi Selatan yang mungkin selama ini waktu kita bermain di Makassar, misalkan masyarakat dari Endrekang, Palopo, dia merasa jauh, tetapi karena di Parepare jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa meluangkan waktunya ke Parepare, sehingga saya rasa
saya anggap bahwa juara ini, pencapaian ini adalah milik kita semua, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Inilah PSM Makassar, karena Sulawesi Selatan adalah PSM Makassar dan PSM Makassar adalah Sulawesi Selatan. Baik, luar biasa. Ini juga dari lain sisi berarti menguntungkan bagi teman-teman yang dari daerah ya, iya, begitu ya Bung Ustadz ya. Iya, karena kita tahu kan, saya bilang tadi bahwa PSM Makassar itu bukan hanya milik Makassar. PSM Makassar itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah PSM Makassar. Nah, salah satu kebanggaan Sulawesi Selatan ya PSM Makassar. Nah, Bung Sadat, tadi kita sudah sempat membahas ya Bung Sadat bahwa saat ini PSM Makassar mengumpulkan 72 poin dan sudah mengamankan juara Liga musim ini. Namun kita tidak boleh lengah dan memberikan cuma-cuma poin kepada Borneo dan PSIS ya Bung Sadat ya? Iya, seharusnya seperti itu. Karena sebenarnya ada sebuah pencapaian kalau PSM bisa memenangkan pertandingan di 2 sisa. Ketika tanggal 6 lusa nanti kita bertandang ke Semarang, kemudian kita bisa mencuri 3 poin dan menutup musim ini di Parepare dengan 3 poin, berarti kita akan mengumpulkan 78 poin. Menurut saya, yang saya tahu itu adalah poin tertinggi 78 selama pagelaran Liga Indonesia, dan belum ada juara-juara sebelumnya yang mengumpulkan poin dengan 78 di pada saat mereka menjadi juara. Oke, luar biasa. Nah, karena kemenangan dari PSM Makassar ini tentu mendapatkan respon dari seluruh pecinta bola seluruh Indonesia, Bung Sadat, bahwa dengan kemenangan tapi kita tidak memiliki stadion. Dari pandangan supporter sendiri seperti apa nih, Bung Sadat? Iya, inilah inilah fenomena, inilah sebuah titik balik sebenarnya, yang kalau kita ingin berbicara mengenai prestasi, bahwa saat ini PSM sudah memberikan kita gelar juara. Saya yakin semua orang Makassar, semua orang Sulawesi Selatan, Bugis, Toraja, bahkan saudara-saudara kita dari Mandar, mereka selalu mengatakan bahwa PSM itu adalah kebanggaan. PSM adalah kebanggaan. Dan walaupun mereka mengatakan bahwa PSM Makassar adalah milik Sulawesi Selatan, saya secara pribadi, PSM Makassar ya harus di Makassar. PSM Makassar nggak harus di Bone, PSM Makassar nggak harus di Parepare. PSM Makassar kandangnya, PSM Makassar lahir di Makassar dan harus berkandang di Makassar. Dan ini mungkin ke depan bisa menjadi perhatian siapapun itu. PSM ini harus, mari kita memikirkan bahwa sudah waktunya nih PSM. Saya alangkah saya di luar, di teman-teman supporter luar selalu mengatakan, waduh, PSM juara tanpa stadion luar biasa. Itu sebenarnya sebuah pujian yang agak tidak enak lah di hati. Dia prestasi PSM bagus, mereka bisa juara tanpa stadion, mereka bisa juara tanpa lapangan latihan. Kami yang di Jawa Timur, di Surabaya punya banyak stadion tapi nggak bisa juara. Itu. Jadi ya, saya pikir masalah kandang, masalah stadion ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi terkait dengan lanjutan pembangunan Stadion Matuangin. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Gubernur janjikan bahwa anggaran 2023 itu akan segera cair dan stadion pembangunan Stadion Matuangin segera dilanjutkan, karena Stadion Matuangin itu bukan hanya milik PSM Makassar, itu milik Sulawesi Selatan, dan bukan hanya PSM Makassar yang membutuhkan, tetapi semua pecinta-pecinta sepak bola, semua pecinta-pecinta olahraga membutuhkan. Apalagi Stadion Matuangin ini salah satu cagar budaya menurut saya. Ini salah satu bukti sejarah bahwa kita pernah menggelar Pekan Olahraga Nasional di tengah-tengah kerusuhan pada saat itu, dan hanya Sulawesi Selatan yang mampu memberikan jaminan keamanan untuk menyelenggarakan itu, dan Stadion Matuangin adalah salah satu saksi sejarah.
Oke, semoga dengan kemenangan dari PSM Makassar ini menjadi cambukan untuk pemerintah segera membangun kembali Stadion Matowangi. Nah, Iya. persiapan-persiapan dari supporter sendiri, khususnya Red Gang untuk kemudian euforia kemenangan di laga terakhir nanti seperti apa, Bung Sada? Iya, kita di Makassar selama ini selalu menjalin kerjasama, menjalin hubungan komunikasi dengan semua kelompok supporter PSM Makassar. Baru-baru kemarin di pertandingan melawan Madura, kita dari aliansi supporter PSM Makassar, situ tergabung beberapa, bahkan saya bisa katakan semua kelompok supporter beberapa di sana. Kita melakukan nonton bareng di beberapa titik dan itu berjalan dengan aman, kerjasama dengan Polrestabes Makassar, dengan pihak Brimob Polda Sulsel. Ada, kalau tidak ada salah, ada 10 titik kita lakukan dan itu berjalan dengan aman, sukses dengan gelar juara yang kita pastikan pada malam hari itu. Dan kita lanjutkan dengan euforia tadi itu, kita mengelilingi kota Makassar dengan pawai, ditemani oleh teman-teman dari kepolisian dan Polrestabes dan Brimob. Kalau terkait dengan pada saat pelantikan kerja, tentu nanti akan dilakukan di Parepare. Ya, yakin akan dilakukan di Parepare. PSM Makassar akan menerima trofi itu di Parepare. Terkait teknisnya, saya semalam sudah koordinasi dengan Pak Munafri Arifudin selaku Direktur LIB. Minta kepada Pak Munafri agar menyampaikan ke manajemen Badan Liga Indonesia, karena yang mempunyai gawe, yang mempunyai kegiatan pada saat penerimaan trofi itu adalah badan liganya, bukan PSM Makassarnya. Saya sampaikan bahwa kita ketahui bahwa rencananya itu masih di bulan di bulan puasa, sehingga tentu pertandingan mungkin selesainya di jam 11, kemudian penerimaan itu mungkin setelahnya jam 12. Ya, tentu yang harus kita pikirkan yang pertama adalah bagaimana kita memikirkan kenyamanan, keamanan, bukan hanya teman-teman supporter, tapi kita harus memikirkan keamanan, kenyamanan masyarakat Parepare, kenyamanan dan keamanan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya terlebih penting adalah keamanan kita, supporter PSM yang dari Makassar ke Parepare, kemudian akan Parepare ke Makassar. Api sudah menemui beberapa kelompok supporter, dan setelah ini kita dengan beberapa aliansi supporter di Makassar akan melakukan rapat koordinasi terkait hal ini. Ya, tentu kita tidak mau euforia juara ini tercederai oleh hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama kita tidak mau juara ini nantinya ada sebuah peristiwa, apakah itu kecelakaan, apalagi sampai juara ini menghilangkan nyawa. Itu menurut saya bukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Kita ingin juara ini menjadi euforia kita semua. Kita ingin menjadi juara ini menjadi sebuah sejarah kembalinya kejayaan PSM Makassar. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir, Bung Sadat, silahkan untuk closing statement-nya. Ya, baik, PSM Makassar sudah juara, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan. Sekali lagi, kejayaan itu akhirnya bisa kita raih kembali, walaupun berlelah, walaupun harus dibayar dengan keringat, harus dibayar dengan saling hujat menghujat. Tetapi intinya, teman-teman, mari apa yang menjadi pemerintah kita dengan Pak Munafri, dengan semuanya, mari kita menjaga euforia juara ini. Sudah saatnya kita bersama. Kedepannya yang paling penting bagaimana PSM Makassar setelah ini memiliki kandang sendiri, memiliki stadion sendiri, dan kembali ke rumahnya di Makassar. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, kepada seluruh pecinta PSM Makassar, kepada seluruh saudara-saudaraku PSM Makassar, supporter PSM Makassar dimanapun berada. Kita juara.
Ewako. Luar biasa. Terima kasih banyak Bung Sadat atas waktunya kita berdiskusi pada edisi hari ini PSM juara Liga 1. Pemirsa, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makit, tepada salam.